Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofi Sofianti di channel Diana dan Ahmed. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ketika saya sudah mengupload video terbaru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia dengan channel Diana dan Ahmed, masih membahas seputar Egyptian, seputar orang Mesir. Dan di sini banyak banget ya yang curhat di channel YouTube saya, yang bertanya kepada saya. Jadi alhamdulillah jika sekiranya channel YouTube saya ini bermanfaat buat teman-teman, mengeluarkan unek-unek isi hati teman-teman, silahkan berkomentar saja, silahkan curhat, silahkan bertanya kepada saya di kolom komentar. Nanti satu persatu saya akan jawabnya langsung di channel YouTube saya ya. Mungkin tidak bisa saya balas melalui komen, tapi saya bisa langsung balas di channel YouTube saya. Ini ada yang menarik komentar di video resiko menikah dengan orang Mesir di channel saya, dari Rifki Pratama. Di sana nikah mahal, makanya cari Indo yang murahan. Makanya orang Arab Mesir yang nikah sama orang non Arab itu orang susah, makanya begitu. Ini kok julid banget ya yang komentar. Mungkin berdasarkan pengalaman atau gimana, sehingga yang komentar berbicara seperti itu. Ini laki-laki ya, Rifki Pratama. Ini ada jawabannya dari Rinanda Deka. Terima kasih ya Rinanda Deka sudah membantu saya untuk menjawab komentar dari Rifki Pratama. Jawabannya itu, coba bang pikir, kalau cewek Indo kata abang murahan, tiket dia PP ke Indonesia berapa? Ngurus dokumen berapa? Hotel di Indonesia 1 bulan berapa? Bikin acara nikahan, mahar, and pesta berapa? Bikin visa istri untuk kesana berapa? Tiket istri kesana berapa? Terus di sana kebanyakan laki-laki Egypt udah punya apartemen sendiri, udah diisi sama dia. Berapa harga kulkas, TV dan lain-lain? Coba hitung aja. Emang murah bang nikahin cewek Indonesia? Belum lagi jatah istri tiap pulkan, tiap tahun pulkan, maksimal 3 tahun lah dalam sekali pulkan. Kalau punya anak berapa? Kaliin aja tiket pesawatnya berapa. Jangan sekata-kata bang, abang laki-laki terlahir dari ibu seorang Indonesia. Kata siapa bang? Orang Arab Mesir yang nikah sama orang Indonesia itu Arab Mesir kere. Hitung-hitung lagi bang. Iya, hitung-hitung lagi ya. Sebenarnya jauh lebih mahal nikah sama orang Indonesia. Iya kan? Dia kesini berapa bayar tiketnya PP? Habis itu nginep di hotel, sewa hotel berapa? Terus lagi biaya visa, biaya mahar, biaya pesta, perayaan pernikahan, itu bukan yang murah gitu. Terus belum lagi kalau misalnya bawa istri ke Mesir, kan langsung habis nikah bawa ke Mesir, tiket PP berapa? Belum lagi di Mesir, biasanya orang Arab itu orang Mesir kalau menikah itu mereka udah menyiapkan apartemen berikut isinya, gak hanya rumah tapi juga isinya kulkas, TV, sofa, kitchen set, kamar itu lemari, terus tempat tidur, pokoknya semuanya lengkap. Itu kan duit gak sedikit ya. Jadi jangan anggap nikah sama orang Indonesia itu murah ya, kecuali kalau misalnya kenyataannya si laki-lakinya datang ke Indonesia modal tiket, terus semuanya dibiayain perempuan kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya orang Arab itu biasanya punya apa ya, nggak mungkin lah perempuan yang bayarin, pasti dia, soalnya harga diri ya. Masa iya biaya nikah perempuan yang keluarin? Ya kalau bantu-bantu sih nggak masalah ya, tapi biasanya laki-laki yang nyediain segala macamnya. Nih ya, ngurus dokumen di Indonesia untuk pernikahan itu pasti mengeluarkan biaya yang banyak. Legalitas belum KUA, terus nanti ke embassy minta CNI, CNI-nya embassy Egypt ya, CNI buat pengantin pria. Terus belum lagi ke Kementerian Hukum dan HAM,
belum lagi cap apa, banyak banget yang harus diurus gitu kan. Itu kan membutuhkan biaya. Nah kalau misalnya orang yang di Jakarta mungkin nggak perlu tiket untuk ke kementerian, dicap di kementerian, tapi kalau misalnya orang yang luar pulau atau yang jauh dari Surabaya, yang luar pulau dari Kalimantan, dari Aceh, Sumatera, dari Ambon, Sulawesi, itu kan mereka memerlukan tiket untuk ke Jakarta untuk bikin CNI. Belum lagi nanti balik lagi habis bikin CNI di Embassy Jakarta, Embassy Egypt maksudnya yang Jakarta, terus nanti dia pulang lagi urus KUA ke daerah. Setelah itu balik lagi untuk legalitas di Kemenkumham dan kementerian apa gitu saya lupa, yang pasti ada yang harus di legalisir di kementerian kayak gitu. Jadi kata siapa nikah sama orang Indonesia itu murah, dan kata siapa perempuan Indonesia itu murahan, mahal, lebih mahal dari pernikahan dengan wanita Mesir. Mana lagi, ada lagi dari ada komentar lagi menanggapi Rifki pertama tadi dari Mon99. Rifki, kamu coba ke Bali, kamu lihat di sana orang Arab Mesir nikah di Hotel Nusa Dua habis berapa? Belum lagi surat-surat pakai agent berapa? Mungkin kamu nabung 20 tahun aja belum tentu kamu bisa nikah di Nusa Dua Bali. Orang Arab Mesir yang berani nikah dengan orang Indo, 80% mereka harus siap uang. Ada lagi Ivan Hartanto. Rifki, coba kamu cek hotel yang biasa orang Arab Mesir atau Arab lainnya yang married di hotel Nusa Dua Kempinski, berapa harga per meja atau per orang di sana, atau hotel Conrad baru kamu komen. Kamu aja kerja banting tulang seumur hidup belum tentu bisa nikah di sana. Ya banyak yang nikah di Bali ya, orang Mesir yang menikahi wanita Bali, baik itu memang mereka wanita Indonesia yang tinggal di Bali asli, wanita Bali asli, atau yang memang orang Surabaya atau orang manapun yang tinggal di Bali. Mereka menikahnya di Nusa Dua atau di hotel Conrad, itu pasti biayanya nggak sedikit. Lalu banyak juga memang yang mendapatkan pria Mesir yang tinggal di Bali itu memang orang-orang kaya gitu. Jadi mungkin saja Rifki ini menemukan kasus yang orang Mesir dari Malaysia menikahi wanita Indonesia. Jadi dia masuk dulu ke Malaysia, lalu mengenal wanita Indonesia. Dan kan banyak juga sih yang lari dari negaranya itu ke Malaysia, karena Malaysia memberikan free visa 3 bulan, sedangkan Indonesia memberikan hanya free visanya 1 bulan untuk orang Mesir itu. Jadi lebih enak masuk lewat Malaysia kali ya, kalau memang mereka lari dari negaranya, baik itu memang ingin meninggalkan negara Mesir, ingin mencari negara suaka, ataupun memang buronan politik seperti itu. Karena kan di Mesir nggak boleh kita ngomongin politik, bikin status soal presiden, ngejekilikin pemerintah itu nggak bisa, nanti ditangkap polisi kayak zaman Soeharto kayak gitu. Nih yang mau nikah dengan orang Mesir pakai agent urus pernikahan itu harus siap duit 20 juta. Karena beberapa orang yang bercerita ke saya itu dia menikah dengan orang Mesir memakai jasa agent untuk mengurus pernikahan, itu menghabiskan dana 20 juta. Lalu ada juga yang beliau sudah membayar agent di Pulau Sumatera, saya tidak bisa menyebutkan daerahnya,
dia melalui KUA, dan yang KUA itu yang agent ngurus pernikahannya itu bayar 20 juta, tapi nyatanya dikasih berdasarkan ceritanya ya, yang ke saya itu yang perempuan Indonesia yang nikah sama orang Mesir, berdasarkan ceritanya bahwa bukan surat nikah asli tapi bodong alias fake kayak gitu. Jadi ya semuanya sangat beresiko ya, mau pakai agent atau mau usaha sendiri ya kita harus meluangkan waktu ya. Tapi nanti teman-teman jadi tahu prosesnya itu seperti apa. Lalu kalau misalnya melalui agent siap uang, tapi jangan sampai salah agent, takutnya dibohongin juga, udah keluar duit banyak tapi malah dibohongin gitu. Jadi nikah sama orang Mesir itu, orang Mesir harus siap uang banyak untuk menikahi wanita Indonesia. Kalau memang benar ya itu tergantung kitanya memang bukannya menyulitkan ya, memang harusnya memang mereka yang membiayai semuanya biaya pernikahan. Tapi ada juga yang memang ya kasihan banget ya, yang kisahnya seorang perempuan Indonesia yang baru kenal beberapa hari saja dinikahi oleh lelaki Mesir. Di Mesir tidak dibuatkan rumah, di Indonesia pun hanya mahar cincin 1 gram kayak gitu. Dan masih banyak kisah sedihnya juga. Jadi sebenarnya semua tergantung nasib masing-masing ya. Kita berdoa sama Allah bagi yang masih LDRan mendapatkan jodoh yang terbaik, orang Mesir yang baik, yang tanggung jawab, yang sejatinya lelaki gitu. Dan semoga kesulitannya atau dalam proses pernikahannya dimudahkan. Ada komen lagi dari Andika Wirya, ini laki-laki ya. Nggak semua orang Jazirah Arab seperti itu, karena pada kenyataannya saya banyak bertemu dengan orang-orang Jazirah Arab, tipikal mereka ramah dan manis, penyabar dan dewasa. Sebaliknya teman-teman saya yang orang Jawa semuanya cenderung kasar, semuanya ceplos-ceplos, nggak bisa direm. Kalau kesal sedikit bicaranya kotor, pakai teriak-teriak tanpa malu. Kalau bercanda dengan siapapun bahasanya nggak sopan, padahal katanya orang Jawa, terutama Jawa Tengah itu halus perangainya. Ya sebenarnya orang Jazirah Arab itu ramah dan kata-katanya manis banget, bener kan teman-teman? Teman-teman yang lagi LDRan sama orang Mesir tahu ya, kata-katanya sangat manis ya. Dan memang ramah, kenyataannya waktu saya di sana juga warganya ramah gitu. Orang Mesir itu ramah-ramah. Lalu penyabar, ya orangnya sabaran, maksudnya mereka memang mau mendengarkan. Sabar di sini mau mendengarkan. Jadi mereka lebih menghargai orang yang bicara. Lalu dewasa, iya dewasa banget. Anak kecil usia 5 tahun aja dia dewasa, udah bisa tanggung jawab atas dirinya sendiri. Usia 9 tahun dia udah bisa nge-leader. Memang dewasa karena memang dari kecil anak-anak Arab itu dididik untuk tanggung jawab. Pertama memang tanggung jawab pada dirinya dulu. Contohnya anak saya nih, usia 2 tahun anak saya udah diajarin bawa pisau sama neneknya dari dapur ke ruang tamu, bawain pisau. Kalau kita kan khawatir, takut gimana, tapi kemarin diajarin, kasih tahu kalau ini tuh kalau kena tangan nanti terluka, berbahaya, dan Diana harus tanggung jawab membawanya. Diananya selamat ketika membawa pisau tersebut. Jadi memang diajarin tanggung jawab, hati-hati, dikasih tahu, dikasih pemahaman ini itu, sehingga dia percaya diri untuk membawanya, nggak ditakut-takutin awas nanti ke ini apa sih namanya, kegores atau terluka atau gimana. Jadi sejak kecil diajarin tanggung jawab sehingga anak cepat dewasa.
Terus memang orang sana kasar, kata-kata kotor itu mereka bisa menempatkan pada waktunya, kapan mereka harus berkata kasar kayak gitu. Kata kotor, oh ini maksudnya orang Jawa semuanya cenderung kasar, omongannya ceplos-ceplos, nggak bisa direm. Kalau kesal sedikit bicaranya kotor. Ini mungkin ini pengalaman pribadi ya. Memang orang Arab itu ramah, dewasa, kata-katanya manis dan over sebenarnya. Kalau lagi manis-manis banget, kalau lagi kasar-kasar banget kayak gitu, over, berlebihan. Ada lagi dari Astri Ismayanti. Waduh, ribet juga, udah suami pemarah terus mertua ikut campur, gimana bahagianya dong? Bahagia itu kita yang tentukan ya mbak. Ribet emang, tapi tergantung kita menghadapinya. Kalau kita bisa menghadapinya yang ribet-ribet, ya gak ada masalah. Aku udah 12 tahun nikah sama laki-laki Mesir. 9 tahun jalan nih aku tinggal di Mesir, punya anak 4, alhamdulillah. Suamiku baik dan pengertian dan tidak keras. Keluarganya sini juga baik, semua saling menolong. Alhamdulillah ya, udah nikah sama orang Mesir, udah 12 tahun ya pernikahannya. Pasti melalui perjuangan-perjuangan yang tidak mudah ya. Usia matang 12 tahun itu dan punya anak 4. Memang orang Mesir sekeras apapun mereka itu bisa lembut. Kita doakan aja lemah lembutkan hatinya dan perkataannya. Keluarganya juga baik, semua saling menolong. Ya, orang Mesir saling menolong antara keluarga. Ikatan keluarganya itu kuat banget. Mereka suka berantem tapi suka menolong, suka berantem suka meminta maaf, suka maaf-maafan, suka berantem suka berbagi kayak gitu. Memang soal menolong itu mereka sudah menjadi darah daging, kayaknya orang Mesir itu dermawan. Ada lagi ini, ini udah 1 tahun yang lalu. Saya juga lagi LDRan sama orang Mesir, tapi dia udah 3 tahun tinggal di Malaysia. Tapi mudah-mudahan sifatnya beda ya, step by step lah, soalnya tinggalnya di Malaysia. Saya jadi takut nih, tapi belum pernah sih ketemuan. Insya Allah bulan ini mau ketemuan. Gimana nih Mbak Syaisari Van Marhart, udah ketemuan belum ini sama calonnya? Ini kan udah 1 tahun nih katanya, kemarin tuh 1 bulan yang lalu. 1 bulan lagi mau ketemuan, berarti harusnya udah ya. Orang Mesir dari Malaysia. Kalau saya selalu mewanti-wanti orang Mesir yang masuknya dari Malaysia ya, karena banyak banget ceritanya yang tidak enaknya sih, dibanding yang enak yang curhat ke saya, yang dapat suami atau pacar dari Malaysia. Lalu ada lagi dari Mila Ju. Pacar saya orang Mesir, tapi saya bingung, sikapnya berubah-ubah walau selalu bilang cinta. Apa itu termasuk sifat orang Mesir? Bunglon kali ya, berubah-ubah ya, mungkin mereka mood-moodan kali. Saya kurang paham maksudnya sikapnya berubah-ubah di sini kayak gimana. Dari baik jadi lebih baik gitu ya, alhamdulillah. Dari oleh Alvaro. Assalamualaikum kak, aku sedang dekat dengan pria Mesir dan dalam waktu dekat kami akan menikah, dan dia mengatakan akan mengurus pernikahan di Mesir melalui pengacaranya, dan saya masih di Indonesia. Calon suami mengatakan jika saya datang kami sudah resmi menikah. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang bisa seperti itu kak? Ini menikah katanya Mbak oleh Alvaro-nya masih di Indonesia dan suaminya di Mesir, katanya mau diurusin pernikahannya
oleh pengacara. Itu maksudnya gimana? Pengantinnya aja masih belum pernah bertemu ini ya. Terus katanya kalau si Mbak Ole ini ke Mesir itu udah legal pernikahannya. Ya mana bisa ya kalau misalnya pengantinnya aja tidak hadir gitu. Hati-hati ya, ini takutnya jebakan. Dibilang nanti kalau kamu udah ke Mesir udah legal, udah jadi suami istri. Kalau perlu apa ya, buktinya apa gitu, menurut saya nggak masuk akal gitu. Sedangkan untuk menikah di Mesir aja, kita wanita Indonesia kalau mau menikah di Mesir nih harus ada surat dari KBRI, surat pengantar dari KBRI, dan itu diserahkan ke pemerintah Mesir untuk mengurus surat pernikahan itu di Wisatul Ad. Memang ada salah satu persyaratannya harus ada pengantar dari KBRI, dan dari KBRI aja itu ada harus kita harus membawa surat-surat dari KUA agar KBRI mengeluarkan surat pengantar untuk menikah. Ya kan kayak gitu, sebenarnya ribet. Tapi ini gimana ceritanya kalau misalnya pengacara di Mesir mengurus pernikahan ketika Anda pergi ke Mesir udah legal? Hati-hati ya, ini jebakan menurut saya, 100% jebakan. Jangan mau ya, jangan nurut, jangan percaya. Dari Ed Luciana, suami nitip kiss buat Diana mbak, nambah satu lagi kan fansnya Diana. Makasih Mbak Lucy, ini ngefansnya sama Diana ya, nontonin Diana. Ini Mbak Lucy udah nikah sama orang Mesir ya. Semoga samawa, dan semoga Mbak Lucy diberi kesabaran, ketabahan, dan semoga pernikahannya langgeng sampai kakek nenek dan sampai bertemu di surga nanti. Amin. Ada dari siapa lagi nih? Ada yang lagi ngehits ini, kisah pernikahan wanita Indonesia dan orang Mesir nikah virtual. Saya kurang paham ini soal nikah virtual. Kayaknya harus diundang ya ini perempuan Indonesia yang menikah virtual dengan orang Mesir. Itu seperti apa? Memang ada ya nikah virtual. Sekarang zaman online, pacaran online, nikah juga online ya. Tapi itu gimana kisahnya, gimana ceritanya? Tapi beneran loh, ada. Sulit dimengerti. Ada lagi dari AM Dennis, benar orang sana mudah bad mood, sedikit-sedikit marah, tapi kalau lagi halus sayangnya bikin leleh. Aku yang orang Jawa kalem, sabar banget. Yang aku takutin step 2, dia minta aku datang ke Mesir kak, karena dia nggak bisa tinggalin kerjaan. Nanti kalau aku datang ke Mesir dan nggak bisa balik ke Indo, nasibku gimana? Dan yang terakhir, seumpamanya aku nggak boleh balik ke Indo dan dinikahi di Mesir, ternyata dia lelaki ringan tangan begitu. Aduh, bukan tipikal banget ya, takut. Ya ini orang Mesir memang mudah bad mood ya, gampang marah, tapi kalau lagi halus sayangnya bikin leleh. Iya benar kayak gitu, kalau lagi marah ya kasar, kalau lagi baik bikin leleh gitu kan. Halus banget dan manis banget. Masih beruntung ya kalau masih LDRan dan diperlihatkan sifat buruknya, jadi kalian sudah terbiasa menghadapi sifatnya dia, nggak akan shock banget lah ketika sifat aslinya itu dimunculkan setelah menikah. Jadi kalau sifat aslinya dimunculkan sebelum menikah itu masih bagus, masih bisa kita berpikir untuk maju atau mundur untuk pernikahan kayak gitu. Kalau
nggak cocok kan bisa aja mundur. Tapi kalau udah nikah mau mundur gimana, udah nikah kan, udah banyak biaya keluar, udah banyak perjuangan, lalu setelah nikah mundur gitu ya. Kebanyakan setelah nikah itu hanya culture shock. Mungkin Anda merasa suami kasar, suami bikin begitu jelek gitu ya di mata teman-teman. Bukan, sebenarnya diri Anda yang belum mengenal sifat orang Mesir, diri Anda yang belum mengenal budaya Mesir dan belum terbiasa dengan orang-orang Mesir. Itu sebenarnya ada permasalahan namanya culture shock. Jadi kita harus tahu culture shock agar kita bisa menghadapinya. Gimana kita bersikap dengan orang yang kasar, orang yang gampang marah, orang yang mulutnya manis kayak gitu. Terus kalau misalnya ini sebelum nikah datang ke Mesir dan nikahnya di Mesir dan ternyata lelakinya tidak baik, ya bisa aja memang Anda tidak bisa kembali lagi ke Indonesia. Kecuali kalau Anda memang sudah siapkan tiket PP, sudah punya tiket pulang pergi ya, nggak hanya pergi ke Mesirnya aja tapi punya tiket untuk pulang ke Indonesia. Ya kalau ada apa-apa ternyata tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan pemikiran Anda mikirnya ini orang baik kayak gini kayak gitu, dan ternyata kalau tidak sesuai kan bisa pulang. Yang penting siapin tiket pulang gitu. Dan teman-teman harus tahu untuk menikah dengan orang Mesir di Mesir itu tidak bisa orang Indonesia pemegang visa turis ya, visa holiday, harus selain itu. Ada lagi dari Anggun Lestari, wah aku banyak banget dekat sama orang Mesir kak, tapi kok mereka kepo amat ya, tapi mereka nggak pelit semua. Mereka kepo bukan berarti kepo yang negatif. Kepo itu mereka ingin tahu siapa diri Anda, kan hanya tahu lewat sosial media kan. Tapi kalau misalnya ternyata orangnya sekeliling Anda, dia bisa kirim orang ke rumah untuk, biasanya orang Mesir kalau mau menikah itu, kalau misalnya dia naksir nih mau tunangan, dia lihat dulu keluarga perempuannya kayak gimana dan selidiki dulu perempuan baik apa enggak. Begitupun laki-laki mengirimkan orang ke lingkungan atau ke rumah lelaki itu untuk mengetahui ini orang tuh baik keluarganya atau ada sesuatu atau nggak baik. Itu kan mereka tanya ke tetangga-tetangganya gitu di area rumahnya. Dan keponya mereka terhadap pasangan itu ingin tahu sifat kalian itu seperti apa, teman-teman itu dari keluarga seperti apa, keluarga pendidikan, keluarga kaya, keluarga miskin, keluarga apa. Mereka pengen tahu kakak-kakak, adik-adik, cerita keluarga, pengen bener-bener ingin mengenal Anda itu, makanya mereka kepo. Dan harusnya Anda kepo balik, kenali pasangan Anda juga. Mereka kan ingin mengenali pasangannya nih, sekarang kepo balik, apa yang dia lakuin, apa yang dia tanya, kamu tanya balik. Nanya orang tua, tanya balik. Nanya kakak, nanya balik. Nanya rumah, nanya pekerjaan, nanya apa segala macam, nanya balik. Nggak ada salahnya, dan mereka suka dengan argumen ya gitu. Ada lagi dari Rizky Eka Cynthia, aku punya teman orang Mesir, sejauh ini sih baik mbak ya, belum pernah marah, tapi saya video mbak kok jadi was-was. Ya setelah melihat video saya, Anda akan saya ajak untuk membuka mata, untuk mengetahui orang Mesir seperti apa tanpa Anda mengeluarkan uang untuk tiket pergi ke Mesir, untuk mengenal orang Mesir seperti apa dengan mata kepala Anda sendiri. Nggak perlu, Anda tinggal tonton video saya dan jangan lewatin ya iklan-iklannya, jangan skip ya. Oke teman-teman, jadi mohon bantu saya untuk menonton iklannya biar ada dolar-dolarnya gitu teman-teman. Ya sekian aja dari saya.
Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton video di channel YouTube saya. Dan jangan lupa yang udah subscribe nih, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ketika saya sudah mengupload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.